Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aulia Huda, Nur Mukminah, Eli Selvia Rahma, dan juga Laila Sari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran EPS MI kelas 3 dengan tema yang berjudul Kewajiban dan Hakku di Rumah. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban dengan tepat. Dan yang kedua yaitu para peserta didik mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah yang berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, sebelum masuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Silakan diangkat kedua tangannya dan mulai membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi, ilmu pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa diterima dan diingat dengan baik. Masuk pada pembelajaran yang pertama yaitu pengertian. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Contohnya di rumah. Rumah merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul dan bertukar pikiran. Apabila hak dan kewajiban di rumah dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta rumah dan keluarga yang harmonis. Jadi, kita memiliki hak dan kewajiban tidak hanya dengan negara, ataupun di sekolah dan juga lingkungan di sekitar sekolah. Tapi di dalam rumah kita juga memiliki hak. Selanjutnya itu hak di rumah. Hak di rumah untuk kita yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perawatan jika sakit, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, mendapatkan waktu bercerita kepada orang tua, mendapatkan perhatian saat belajar, mendapatkan uang saku jika orang tua mampu, mendapat tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan waktu belajar yang cukup, dan juga mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban kita di rumah. Di antaranya yang pertama kita tuh harus bersyukur karena sudah disayangi oleh kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus selalu memenuhi perintah kedua orang tua kita selama perintahnya itu perintah yang baik. Yang ketiga, kita harus membantu kakak, adik, dan orang tua kita di rumah. Yang keempat, kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Yang keenam, kita harus menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik. Yang ketujuh, kita harus membantu pekerjaan rumah, misalnya mengepel, menyuci piring, menyiram tanaman. Yang ke-8, kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban kita terhadap pakaian yang kita pakai, yaitu seperti bersyukur terhadap pakaian yang kita pakai karena kita masih mempunyai pakaian. Terus itu memakai pakaian yang menutup aurat. Terus kita harus tidak mengenakan pakaian yang tipis dan terawang. Terawang itu maksudnya yang kelihatan. Nah,
Terus selain kewajiban kita terhadap pakaian, kita juga harus merawat tubuh kita. Hak dan kewajiban kita terhadap tubuh seperti mendapatkan tubuh yang sehat, mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan sarapan atau makanan siang dan malam setiap hari. Nah, sedangkan kewajibannya yaitu memilih makanan yang bergizi, makan dengan teratur setiap hari, terus istirahat yang cukup, rajin olahraga, dan yang kelima yaitu minum air putih secara teratur. Nah, selain itu, hak kita terhadap makanan yang kita makan di setiap hari nih, yaitu mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Terus itu mendapatkan sarapan, makan siang dan malam setiap hari. Selain haknya, ada juga kewajiban untuk makan, yaitu kewajibannya bersyukur atas semua makanan yang kita makan, makanan yang ada. Terus berdoa sebelum atau sesudah kita makan. Nah, memilih makanan yang sehat dan bergizi, mengambil makanan secukupnya saja. Jangan sampai makanan yang kita ambil itu jadi mubazir karena kita tidak habis memakannya. Kalau kata nenek moyang zaman dahulu itu kayak misalkan kita tidak habis makan itu kayak ayamnya mati ya, itiknya mati, kucingnya mati ya. Itu cuma sekedar pepatah yang dulu ya. Terus itu ada juga fungsi tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita sekarang ini yaitu sebagai tempat berlindung dari bahaya cuaca panas, terus tuh hujan dan udara dingin, terus tempat beristirahat dan melepas lelah atau penat, tempat berkumpul bersama keluarga, teman, saudara. Nah, terus itu ada juga hak terhadap tempat tinggal kita sendiri, yaitu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, terus berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencurian, dari gangguan hewan buas, dari bencana alam. Terus berhak menggunakan fasilitas dengan hati-hati. Fasilitas di rumah kita yaitu barang-barang yang ada di rumah kita. Ada juga kewajibannya yaitu bersyukur karena kita memiliki tempat tinggal. Terus itu membantu orang tua menata dan merapikan rumah, terus menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Kalau ada yang kurang enak dilihat itu kita sapu, kita pel. Nah, begitu. Terus itu menjaga fasilitas barang-barang di rumah gitu. Terus itu yang kelima, yang terakhir yaitu menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu saat bepergian. Nah, jangan sampai kita bepergian terus rumah kita tidak kita kunci. Itu potensi bahayanya bisa kemalingan, ada yang barang-barang hilang. Nah, kita harus menguncinya. Nah, anak-anak, yang terakhir ada kewajiban terhadap tempat tinggal. Apa aja sih kewajibannya? Kewajibannya itu ada 5. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang rumah. Yang kelima, menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu saat malam hari. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang kewajiban dan hakku di rumah. Jadi di sini ada yang dapat menyimpulkan? Iya, betul. Tadi kita belajar
kewajiban di rumah, fungsi, dan hak tempat tinggal. Yang terakhir, ada kewajiban terhadap tempat tinggal. Jika kita melakukan kewajiban-kewajiban tersebut di rumah, tentunya ayah dan ibu akan senang karena merasa terbantu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, untuk penugasan silahkan buka halaman 5 dan 6. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian foto, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Jadi jangan sampai lupa ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi dan menyimak video pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.